luar Indonesia dan sesama otomotif pemula di rumah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan seputar otomotif. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan panduan sederhana untuk menjelaskan bagaimana cara yang baik dalam mempersiapkan penggunaan aki yang baru. Penggantian aki yang baru ini saya lakukan karena masa pakai aki lama sudah berakhir masa pakainya, berkisar kurang lebih 2 tahun masa pakai, dan itu pun sudah cukup awet dengan perawatan yang maksimal. Jika tidak dirawat, maka usia pakai juga akan berkurang sejak pembelian. Pada edisi video saya kali ini, saya menggunakan 2 merek aki. Yang pertama sebuah aki lama merek Inco dan aki saya yang baru dengan kode 48D26R N50 yang artinya mempunyai kekuatan 50 ampere. Dengan kekuatan tersebut sudah mampu untuk melakukan starter mobil lawas dengan cc besar seperti Kijang atau mobil bermesin solar seperti Panther dan sejenisnya. Untuk referensi lebih jelasnya Anda dapat googling sendiri dengan mencantumkan kode aki tersebut. Adapun untuk harga aki ini di pasaran rata-rata dijual dengan harga 850 sampai 950.000 dan menurut saya cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Sebelum saya lanjutkan pada proses pekerjaan, di sini saya jelaskan bahwa video yang saya buat ini merupakan video panduan, bukan endorse atau promo dari merek sebuah aki. Jadi ini murni sebuah konten yang tidak dibayar oleh vendor manapun. Langsung pada persiapan. Sebelum pekerjaan kita siapkan dulu kelengkapan kerja dan untuk keselamatan kerja. Meskipun terlihat sangat mudah, namun salah dalam pekerjaan dapat dipastikan bahwa mengakibatkan hal yang fatal. Untuk itu ikuti petunjuk singkat pada kemasan kardus aki. Kita lanjutkan pada tahap yang pertama. Pada kemasan aki tersebut sudah diberikan simbol maupun peringatan berupa gambar yang di dalamnya mungkin akan diberikan keterangan singkat, dan di sini salah satunya adalah hindari dari aki dari benturan. Jika diperlukan, jika perlakuan terhadap aki tidak dilakukan dengan baik, ada kemungkinan retakan atau bocor ya pada casing aki. Hal ini tentunya sangat tidak baik untuk mobil Anda, di mana bagian besi pada mobil Anda akan mudah terkena karat. Karena pada dasarnya larutan elektrolit pada aki bersifat korosif dan sangat asam. Lanjut pada tahap yang kedua, pengisian pertama menggunakan aki air zur. Nah, untuk pembelian pertama biasanya sudah disertakan air aki dengan atau larutan elektrolit. Biasanya sudah disertakan dengan pembelian pertama. Larutan elektrolit aki dengan kemasan ini biasanya diberi tutup berwarna merah dan yang satunya tutup berwarna biru untuk pengisian air aki biasa atau untuk perawatan. Nah, aki zur dengan tutup merah hanya digunakan untuk pertama kali pengisian dan tidak diperkenankan melakukan perawatan dengan pengisian ulang ya. Hal ini berdampak pada semakin asamnya larutan yang ada di dalam aki. Maka dikenal dengan istilah aki runtuh. Lanjut ke tahap yang ketiga. Sebaiknya Anda melihat petunjuk penyiapan aki sebelum aki digunakan. Lanjut pada tahap yang ketiga. Lihat petunjuk menyiapkan aki sebelum digunakan. Di sini Anda dapat melihat pada cetak pada karton dan ditempelkan juga pada bagian fisik aki. Sebelum mengikuti petunjuknya, teman-teman jangan lupa memperhatikan petunjuk keselamatan kerja yang ada di casing aki atau ada pada kardus aki ini. Anda bisa cek sendiri. Di dalam petunjuk tersebut ada beberapa simbol atau lambang, baik itu yang berwarna merah, warna kuning, dan warna biru. Dapat Anda lihat, dapat Anda cek langsung pada karton ataupun
pada bagian fisik aki Anda. Petunjuk keselamatan kerja dan proses pekerjaan ini dikelompokkan menjadi 3 yang berwarna merah, kuning, dan biru ya. Pada api dengan lingkaran merah menandakan bahaya kebakaran dan ledakan yang bersifat fatal dan atau kematian. Larutan elektrolit yang bereaksi akan melepaskan gas hidrogen dan hidrogen, di mana kedua gas ini sama-sama tidak stabil dalam kondisi ruangan, yang artinya mudah terbakar. Selanjutnya ada gambar anak-anak. Untuk menghindari masalah pada peringatan bahaya ini, sebaiknya kita memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak agar tidak menyentuh atau bermain di dalam atau di sekitar gudang Anda. Penyimpanan aki yang baik dapat menghindari dari bahaya kebakaran maupun bahaya korosif. Lanjut pada gambar yang ketiga, ada segitiga kuning, peringatan berhati-hati. Di sini tertera ada gambar kimia yang korosif, peringatan mudah meledak. Cairan elektrolit bersifat korosif dapat merusak bagian logam, kain menjadi rapuh dan juga akan membuat rasa gatal atau terbakar pada kulit tangan Anda. Dan jika hal ini dibiarkan, mungkin akan terjadi luka bakar pada kulit Anda. Oleh sebab itu, segeralah mencuci tangan setelah pekerjaan selesai. Untuk keterangan ledakan sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi diusahakan bekerja pada lingkungan yang berventilasi baik untuk menghindari bahaya kebakaran dan ledakan. Dan lebih utama adalah jauhkan dari api, karena gas yang dihasilkan dari proses elektrolisis pada aki akan menghasilkan 2 gas yang tidak stabil tersebut. Gambar selanjutnya ada lingkaran biru, yang artinya ada pengecualian bahaya dengan menggunakan pelindung mata. Percikan air elektrolit ini dapat mengakibatkan mata iritasi dan lebih bahayanya dapat menyebabkan kebutaan. Untuk itu saya sarankan agar selalu bekerja di tempat yang datar, yang lebih stabil, sehingga keselamatan kerja itu lebih diutamakan. Tersenggol atau dengan tidak sengaja misalnya tertumpah, posisinya akan jauh dari posisi mata atau badan Anda. Dan hal yang lebih penting lagi, silahkan membaca buku panduan yang benar agar pemilihan maupun penggunaan aki pada mobil Anda dapat dilakukan dengan benar. Kelebihan voltase dan arus pada kelistrikan pada mobil Anda dapat membahayakan keselamatan Anda ataupun kendaraan Anda, karena tentunya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran maupun konsleting pada bagian mobil itu sangat tidak diharapkan. Apalagi untuk mobil-mobil keluaran baru, hampir seluruhnya menggunakan kelistrikan dari aki. Tentunya kita sering mendengar ada mobil kebakaran ya, dan bahkan pengendara-pengemudinya kadang-kadang tidak selamat dari keadaan tersebut. Hal ini diakibatkan karena mobil-mobil keluaran baru rata-rata sudah menggunakan hampir 90% seluruh perangkatnya itu menggunakan perangkat elektronik seperti power window yang digerakkan dengan gerakan listrik ya. Jadi dapat Anda bayangkan apabila kelistrikan Anda bermasalah, terjadi kebakaran, dan itu akan mengakibatkan bahwa central loop segala power window-nya tidak berfungsi. Jadi artinya keselamatan orang yang ada di dalamnya tentu tidak dapat ditangguhkan. Nah, jadi untuk kaca mobil sendiri sepertinya sulit untuk dipecahkan dengan tangan. Jadi Anda harus berpikir lebih untuk upaya keselamatan diri saat berkendara. Jadi buat teman-teman, untuk menghindari semua bahaya tersebut, tentu kita harus mempunyai pedoman yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti proses penggunaan awal aki ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk teman-teman otomotif dimanapun Anda berada, setelah mematuhi petunjuk keselamatan kerja, maka saatnya kita lanjut kepada tahap pekerjaan persiapan aki sebelum digunakan. Lanjut
lanjut kita lanjutkan. Yang pertama ada petunjuk persiapan aki Zur dengan kode BZ1260 seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua, lanjutkan dengan membuka sel aki dan isi asul Zur sampai batas overlapper. Aki yang baru masih memiliki sel yang terpasang dengan baik, yang artinya belum pernah dibuka dan masih baru, dan akan kita buka dengan pelan-pelan dan hati-hati. Untuk mempermudah pekerjaan, sebaiknya tutup botol air asul Zur dilepaskan dulu dari selnya, sehingga saat kita menuangkannya nanti kita tinggal melepaskan tutupnya saja, tidak harus melepas selnya lagi. Untuk proses pengisiannya sendiri kita lanjutkan dengan buka tutup kemasan botol cairan elektrolitnya, dan jangan lupa mempersiapkan terlebih dahulu sebuah corong. Di sini saya membuat corong sendiri ya, dari map plastik bekas yang saya buat menyesuaikan ukuran dari lubang pengisian aki ini agar tidak terjadi tumpahan elektrolit pada casing aki. Dalam pengisian ini kita akan mengisi sedikit demi sedikit setiap lubang pengisian aki agar tidak berlebihan cairannya. Usahakan sampai batas bawah dulu. Agar lebih akurat, Anda dapat menggunakan sebuah senter atau penerang agar saat pengisian larutan elektrolit dapat terpantau dengan baik. Lakukan pengisian pada setiap sel sampai selesai. Jika sudah selesai, sisa cairan elektrolit dapat ditambahkan pada setiap lubang sel sampai batas mendekati overlapper atau batas tertingginya, yang fungsinya agar bagian sel aki di dalamnya benar-benar terendam dalam larutan elektrolit. Jika tidak terendam, maka ada kemungkinan terjadinya korosi di dalam aki dan tentunya mengakibatkan konsleting di dalam aki itu sendiri. Dalam pengisian air elektrolit ini juga diusahakan jangan sampai melebihi batas overlapper, karena dapat mengakibatkan melubernya cairan elektrolit, dan tentunya ini sangat tidak baik untuk mobil Anda. Untuk informasi tambahan, dalam perawatan aki jangan menggunakan asul Zur dengan tutup berwarna merah. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa hal tersebut dapat menyebabkan aki semakin asam dan semakin korosif. Aki akan runtuh. Yang baik dan benar adalah dengan selalu menjaga air elektrolit aki menggunakan tambahan elektrolit dengan botol tutup kemasan berwarna biru. Jadi air aki yang berwarna biru ini adalah air suling biasa yang sudah bebas timbal dan bebas mineral. Demikian teman-teman otomotif Indonesia dimanapun Anda berada, dengan telah mengikutinya petunjuk persiapan penggunaan aki baru ini dengan baik dan benar, maka pekerjaan kita telah selesai dan aki Anda sudah dapat digunakan kembali untuk mobil Anda. Oke, terima kasih.